Aplikasi Outsail PLC yang paling sederhana adalah nanti menyalakan dan memadamkan suatu LED dengan menggunakan tombol. Jadi intinya nanti tombol nanti bisa kita gunakan untuk on dan untuk off-nya suatu LED ya. Pada trainer saya ini atau modul saya ini nanti di sini ada dua LED ya. Ini ada dua LED dan ada dua tombol ya. Jadi tombol 1, tombol 2, LED 1, LED 2 ya. Tombol 1 ini S1 dan ini S2. Kemudian untuk LED-nya ini R1 dan ini R2 ya. Karena apa? Nanti di Outsail Studio atau Outsail PLC itu kita kenal nanti untuk inputan itu S, kemudian kalau untuk output itu R atau relay ya. S itu switch, kalau R itu relay ya. Kemudian di sini ya, nanti yang perlu kita tekankan bahwa untuk gambar rangkaian ya, nanti kalau dilihat di sini ya, gambar rangkaian sebenarnya kalau kita menggunakan yang Outsail PLC yang versi 3 ya, itu nanti kita akan menggunakan Arduino Nano ya, yang kita gunakan Arduino Nano untuk sebagai otaknya ya. Nanti untuk R1 ya, S1 ya, S1 atau input ya, itu letaknya kalau dilihat dari pin-pin di sini ya, itu input 1 itu D13 ya. Jadi kalau terhubung ke Arduino Nano itu D13, input 2 atau S2 itu A0 ya, A0 kemudian in 3 sampai in 4 itu A1 A2 ya. Kemudian kalau untuk input 5, 6, 7 kita lihat di sini itu nanti terhubung pada D13, D11 dan D10 dari Arduino Nano. Untuk output, nah untuk output sendiri itu output 1 sampai output 7 ya. Output 1 sampai output 7 itu letaknya pada D13, D4, D5, D6, D7 sampai D9 ya. Di nanti kita melihatnya sebenarnya nanti pada pin-pinnya ini ya, pin-pin Arduino di sini ya, harus kita cocokkan ya. Jadi pin nanti yang semisal di sini ya, di sini kita inputan nanti input 1 berarti terhubung ke D13. Nah, letak D13 itu nanti di sini ya. Ini sangat kecil, pojok atas kiri D13. Jadi inputan 1 untuk Outsail itu terhubung ke Arduino Nano-nya itu D13 ya. Kemudian untuk input 2 itu kan terhubung ke A0 ya. A0 dari Arduino Nano. Berarti A0 nanti letaknya di sini ya. Jadi nanti pinnya 1, 2, 3, 4. Nah, keempat di sini ya. Pin keempat dari Arduino Nano ini yang A0 itu nanti digunakan untuk Outsail PLC sebagai inputan 2 dan seterusnya ya. Ini kan ada keterangan saya ya. Input 3, input 4, A1, A2 gitu ya. Kemudian nanti untuk input 5, 6, 7 itu D12, 11 dan 10 gitu ya. Kemudian untuk input 8 itu D2 dari Arduino Nano-nya. Kemudian untuk outputan atau R ya, R1 output 1, R1 sampai R7, output 7 atau sampai ini output 8, R8 itu terhubung ke Arduino Nano-nya, Arduino Nano yang ini sebagai boardnya itu D3, D4, D5, D6, D7
sampai D9 untuk output 7 atau R7. Kemudian yang terakhir R8 atau output 8 itu terhubung ke Arduino Nano-nya itu A3. Jadi A3 nanti kita lihat di sini. A3 nanti pin nomor berapa nanti di sini ya. Nanti ada dari A3 ya. A3 nanti di sini. Itu terhubung untuk outputan 8 atau R8 ya. Nah, tapi kita nanti difokus di sini itu karena trainer saya ini kan hanya ada 2 input dan 2 output, berarti S1 S2 ya, kemudian R1 dan R2 itu hanya terhubung in 1 in 2, kemudian output 1 dan output 2. Jadi nanti Arduino Nano-nya yang terhubung itu D13 A0, kemudian D3 dan D4 gitu aja ya. D3 dan D4 ya. Kemudian untuk pemrogramannya ya, jadi itu tuh hubungannya ya, hubungannya antara Outsell PLC dengan Arduino Nano-nya nanti seperti itu tadi ya. Kemudian untuk jadi ini ya, nah ini saya ulangi lagi, untuk tombol atau inputan S1 dan S2 itu kan D13 ini ya, D13 dan D berapa, A0 ya, D13 dan A0 ini yang ke Arduino Nano. Kemudian untuk outputan R1 dan R2, jadi output 1 output 2 itu D3 dan D4. Nah, di sini ya, D3 dan D4 untuk output, kemudian input 1 input 2 D13 dan A0. Nah, itu yang perlu diingat-ingat ya. Itu untuk koneksinya dengan Arduino Nano dengan Outsell PLC ya. Kemudian untuk pemrogramannya ya, setelah itu pemrogramannya nanti kita untuk on off ya, ini simple aja. Di sini ada nanti S1 S2, nanti S1 untuk on, S2 untuk off, kemudian untuk LED-nya atau outputnya nanti di R1, nanti R1 yang di sini hanya sebagai pengunci ya. Jadi untuk tombol on, tombol off, ini untuk LED atau relay 1, dan ini R1 sebagai pengunci gitu ya. Nah, nanti langsung ya, untuk tampilan di sini ini nanti saya membuat new lagi, hanya ini kan contoh yang sudah saya buat saja ya. Nanti saya membuat mulai dari awal, dari 0 ya. Kemudian selanjutnya setelah settingan dari Arduino Nano-nya kita sudah tahu ya, Arduino Nano-nya ini tadi ya, antara Arduino Nano dengan Outsell PLC-nya. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan nanti di sini, nah koneksinya ya. Koneksi apa? Koneksi untuk pemrogramannya atau hubungannya nanti antara PC dengan nanti ke Arduino atau ke Outsell PLC. Nanti kita akan lewat kabel USB ya di sini ya. Nah, nanti yang kita gunakan nanti di sini, ini kalau sudah terdeteksi di sini ya, terdeteksi di sini itu COM 4 ya, ingat ya, kita menggunakan nanti COM 4. Jadi koneksi yang di sini sampai nanti ke sini ini menggunakan COM 4 ya. Jadi nanti pasti berbeda nanti kalau dengan komputer yang lain. Untuk komputer saya ini D4 COM 4 ya. Selanjutnya setelah kita tahu koneksi USB-nya, berarti kita langsung ke sini lagi ya. Nah, ini ya. Ini kita langsung untuk Outsell PLC kita buka, kita buat new lagi ya. Kita buat baru. Nah, kita buat new ini sepertinya ya. Ini project baru, hardware-nya yang perlu kita perhatikan nanti kita menggunakan yang SIL 3 saja, karena kita menggunakan Outsell, maaf ya, kita menggunakan Arduino Nano ya. Versi 3 sudah, ini ya bentuknya.
kemudian kita oke. Nah, ini new ya. Setting kita lakukan lagi, ini sudah tadi ya. Ini tidak perlu kita nama, dikasih nama juga boleh, tidak juga boleh ya. Ini tetap ya sil 2, kemudian COM-nya yang kita perhatikan tadi ya ini. Ini untuk koneksi pemrogramannya nanti kita pilih yang 4 ya, ini COM 4 ya. Untuk bootloader ini sebenarnya tergantung dari maaf ya, baud rate ini kita pilih yang 57600, ini standarnya ya, standar dari Outsail. Kemudian bootloadernya ya, ini bisa kita gunakan versi baru atau yang lama, jadi sesuai, nanti kita sesuaikan dari board Arduino Nano-nya ya. Jadi nanti kalau milik Anda nanti yang versi baru, kita mungkin menggunakan yang baru. Kalau versi lama tapi tidak tentu ya. Ini saya beli baru, tapi ternyata nanti ini saya menggunakan yang versi lama. Jadi nanti ya istilahnya kita coba-coba di situ ya. Ya. Kalau untuk Modbus ini nanti tetap 1, karena nanti untuk komunikasi Modbus ya ini tetap 1 saja. Udah ya, itu aja settingannya. Jadi tidak perlu banyak perubahan. Kalau sudah, kita klik panahnya. Nah, udah, selanjutnya kita langsung melakukan pemrograman atau kita membuat programnya ya. Kita klik di sini instruksi ya, ini kan PLC, ini kita ke instruksi ya, di sini ya. Ini ada NO, NC, kemudian nanti ada output. Nah, yang kita gunakan nanti NO. Kita klik di sini, kita drag ya, taruh di sini. Nah, sampai tanda kuning kita lepas. Nah, ini ya. Selanjutnya kita ambil lagi NC ya. Kita drag lagi, kita taruh di sini sebelah kanannya, kita lepas. Nah, ini ada NO, ada NC. Kemudian kita ini tombol on, off, kemudian nanti kita butuh outputan. Outputan kita menggunakan ini output, kita klik ya. Nah, sudah langsung masuk sini bisa. Dan nanti kita hapus ya. Di sistem kita drag, kita taruh di sini juga bisa. Nah, ini masih tanda tanya, berarti ini belum diberikan nama ya istilahnya. Selanjutnya untuk memberikan nama bisa langsung kita ambilkan di sini. Ini switch ya, switch atau inputan. Jadi switch 1, switch 2 tadi itu yang saya ulangi lagi ya. Itu nanti yang terhubung ke sini ya. Input 1, input 2, karena milik saya ini sudah paten, saya hubungkan ke in 1, in 2 ya. Itu letaknya D13 dan A0 dari Arduino Nano-nya ya. Kembali lagi ke Outsail Studio ya untuk pemrogramannya. Kemudian ini kasih namanya cukup kita klik aja, klik di sini, kita geser, kita letakkan di sini, itu ya, kita drag, kita lepas. Nah, S1 kan ya. Kalau S1 sudah terpakai, berarti itu dia langsung bertanda kuning. Kalau belum bertanda kuning, berarti ini semuanya masih belum terpakai, gitu ya. S2, jadi ini tombol on, S2 nya nanti untuk tombol off, ya. Jadi di sini untuk on S1, ini untuk off S2. S1, S2 sudah. Kemudian untuk output R1 ya, sebenarnya kita langsung memberi namanya juga, caranya di drag ini juga bisa gitu ya. Atau cara yang lain, ini misal kita kasih nama lain juga bisa, ini ya. Semisal ini ya. Ini berarti R1 ya. Ini saya kasih nama gitu ya. Caranya bisa kita ambil dari sini gitu ya, R1 ini ya. Nah, kita ambil ke sini, ini juga bisa gitu ya. Atau kita nanti gini, klik kanan ini ya, klik kanan di tulisannya tanda tanyanya ini ya. Kita klik kanan, ini ada R, kemudian kita pilih R berapa yang kita gunakan, R1 sampai nanti berapa, R1 gitu ya. Klik, nah, sudah berubah dari R1 ya. Jadi sangat gampang ya. Atau dari sini kita drag ya, kita drag sini ke sini gitu ya, R1. Ingat ya, tanda kuning ini membuktikan bahwa memori atau input output yang di sini ini sudah terpakai gitu ya. Kalau yang belum bertanda kuning berarti belum terpakai. Itu hanya penanda saja. Jadi di sini ini tombol on S1, tombol off S2, kemudian LED-nya atau relay-nya itu di R1.
ada penambahan lagi sebagai pengunci supaya apa? Pada saat kita tekan nanti posisi R1 akan menyala terus ya. Atau kita coba untuk kita simulasikan dulu ya tanpa pengunci supaya nanti kita tahu kebermanfaatan dari fungsi pengunci dari R1 ya. Untuk rangkaian ini sebenarnya sudah bisa menyalakan R1, tetapi nanti pada saat tombol S2 atau tombol on-nya ini kita lepas, R2, R1 ini juga akan ikut padam. Jadi kita tekan menyala, kita lepas S1 juga padam. Ya, kita coba kita simulasikan masuk ke PLC ini ya. Jadi tidak perlu khawatir ya istilahnya, nanti semisal kita ingin belajar PLC dengan Oddcell Studio ini tanpa kita mempunyai hardware ini ya, hardware yang saya buat ini, itu kita tetap bisa belajar dengan menggunakan software Oddcell Studio ini ya. Langsung ya kita simulasikan. Di sini ada desain, ada online, dan ada simulasi. Kita klik simulasi, klik. Nah ini ya, ini lihat ya, ini sudah ada aliran arus, berarti ini menuju ke dari kiri ke kanan. Untuk memberikan inputan supaya nanti ini seakan-akan kita tekan pada R1, itu bisa kita klik di sini. Nah ini ada simulasi ya, ada tampilan ini input 1 sampai 8, karena perlu kita ingat ya, berarti untuk tipe, saya matikan dulu ya. Untuk tipe PLC SEAL versi 3 itu yang berfungsi itu inputan itu hanya maksimal 8. Jadi 1 sampai 8 ya. Ini ya. Kemudian untuk outputan, jadi saya ulangi, untuk inputan hanya 1 sampai 8. Jadi 8 bit. Kemudian untuk outputan itu hanya 8 saja. Jadi 8 input, 8 output, 8 switch input, 8 relay output ya. Tidak bisa lebih ya. Jadi di sini nanti yang bisa kita lakukan atau kita aplikasikan itu hanya 8 input dan 8 output untuk PLC SEAL versi 3. Nah, gimana kalau kita ingin yang lebih banyak? Berarti kita menggunakan versi yang mega ini yang banyak. Tetapi kalau versi mega kita harus membeli yang sudah jadi. Jadi tidak bisa kita membuat dari Arduino Nano ya. Jadi itu nanti kalau kita ingin dengan skala input dan output yang lebih banyak. Gitu ya. Jadi intinya kita 8 input, 8 output untuk PLC SEAL versi 3. Gitu ya. Nah, kembali lagi ke sini ya. Kembali ke simulasi, kita simulasikan ya. S1 kita tekan, kita berikan inputan. Itu cukup dengan kita klik di sini, klik. Nah, ini kan terklik ya, berarti input warna biru. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini berarti nutup S1 di sini. Kalau nutup berarti ada aliran arus dari S1 menuju R1. Berarti R1 ini sekarang on atau aktif. Kita lihat di sini. Nah, ini kan menyala jadi warna oranye atau kuning ya. Nah, gimana kalau kita menekannya? Ini kan seakan-akan kita tekan. Gimana kalau kita lepas? Klik. Nah, mati lagi di sini. Nah, ini juga mati. Jadi program yang kita buat di sini, kalau S1 ditekan, maka R1 menyala, tapi kalau S1 kita lepas, R1 juga akan padam ya. Jadi tombol di sini itu hanya mengandalkan di on ini aja. Kita tekan, menyala, kita lepas, LED akan padam. Nah, gimana kalau kita menginginkan bahwa saat tombol kita tekan, menyala, tapi pada saat S1 kita lepas, R1 tetap menyala. Nah, supaya dan untuk mematikan atau memadamkan R1 kita tekan S2. Nah, itu solusinya harus kita tambah perintahnya di sini yang namanya pengunci ya. Jadi 1 tombol lagi ya. Caranya gimana?
Nah, kita tambah di sini nanti ya. Di sini kita tambah. Nah, ini berarti di bawahnya S1 ini kita tambahin nanti tombol NO ya, atau perintah NO di sini. Tapi di sini kita kasih cabang dulu di sini ya. Ini perbedaannya. Kita cabang di sini gitu ya. Klik di sini. Nah, ini kan ada 2 ya. Nah, kemudian nanti S1 ini kita geser ke sini. Kita masukkan ke dalam ya. Klik. Nah, dalam sini ya. Kemudian di bawahnya S1 ini kita tambahi 1 NO. Klik 1 NO sini ya. Klik. Nah, inilah pengunci yang kita gunakan di sini ya. Tapi ingat, ini belum bisa kasih nama ya. Nah, namanya ini berapa? Ini supaya mengunci ya, mengunci atau untuk supaya memposisikan supaya tetap bisa menyala, berarti harus disamakan dengan R1 di sini namanya ya. Berarti harus kita namai S1 R1, maaf ya, bukan S1 R1. Kita klik di sini, kita masukkan di sini, klik. Nah ya, ingat penguncinya atau yang bawah ini itu harus dinamakan sesuai yang dikunci. Nah, yang dikunci itu kan R1 atau LED 1 atau relay 1. Namanya R1, berarti di sini harus disamakan R1. Jangan sampai nanti di sini dikasih nama R2. Nanti tidak berfungsi perintah relaynya atau perintah penguncinya. Jadi ingat ya, dikasih nama R1. Kita klik di sini R1. Atau kita klik di sini R, berarti kita kasih nama 1. Udah ya. Di sini sudah ada perintah lengkap. Nanti S1 untuk menyalakan, S2 untuk memadamkan R1. Coba kita simulasikan. Klik ya, simulasi, perintah simulasi ya. Kita kasih inputan di sini. Tek, S1 kita tekan. Nah, menyala. Ya. R1 menyala, ini juga menyala. Kemudian kita padamkan S1. Apakah benar nanti ini masih menyala R1-nya? Klik. Nah, ternyata masih menyala kan R1-nya. Kita lihat di mana. Kenapa bisa menyala? Karena ini sudah terkunci. Terkunci di sini. Ya, perintah R1. Jadi ini aliran arus tidak melewati di sini, tetapi bisa melewati dari bawah di sini terus menuju ke R1. Paham ya? Di situ ya. Kemudian untuk memadamkan atau mematikan fungsi dari R1 berarti harus kita tekan di bukan R, S2 untuk off-nya di sini ya. Berarti kita tekan S2 di sini. Klik. Nah, sudah di sini padam. Kita kembalikan lagi, tekan lagi, klik. Nah, kembali ya. Berarti R1 akan padam lagi. Jadi ingat, kita ulangi lagi. S1 untuk menyalakan dan S2 untuk memadamkan. S1 untuk menyalakan, S2 untuk memadamkan. Dah lengkap ya. Jadi intinya program di sini secara simulasi sudah bisa berfungsi. Kembali ke desain ya. Atau nanti supaya kita lebih tidak lupa, ini bisa kita kasih nama ya. Ini sudah bisa kasih nama. Wah, saya lupa untuk memberikan namanya ya. Oh, enggak bisa ya ternyata ya. Ya. Maaf ya, untuk memberikan namanya enggak bisa untuk on off-nya. Jadi yang pasti di sini S1 untuk on, S2 untuk off-nya. Jadi NO S1 dan S2 NC ya. Kemudian setelah simulasi sudah berhasil, berarti langsung kita coba nanti ke hardware-nya, hardware secara langsung ya. Kita coba nanti, harapannya nanti bisa berhasil langsung ya. Untuk ini nanti
kirim programnya nanti ke trainer ini ya, trainer Outsail PLC ini ya. Caranya nanti, nah ini di sini kita tes dulu. Maksudnya apa? Tes itu nanti untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan. Nah ini ya, tidak terjadi kesalahan, terdapat kesalahan dalam pembuatan programnya secara perintah saja ya. Kemudian untuk mendownload atau mengisikan program ini menuju ke Outsail PLC, ke hardware-nya, nanti langsung kita tekan di sini PC to PLC, klik. Nah, kita tunggu dulu beberapa detik. Nah, ini masih proses ya. Nah, di sini kita lihat di sini, nah ini upload berhasil ya. Jadi kalau memang ini berhasil, nanti ada tulisan upload berhasil. Kalau memang ada kesalahan, biasanya nanti tulisan di sini upload tidak berhasil atau terjadi kesalahan. Yang pasti ada perintah nanti atau ada message. Jadi kalau terjadi kesalahan ya. Udah. Kita buktikan di sini apa benar nanti dengan tombol 1 nanti untuk menyalakan lampu yang ada di sini, dan tombol 2 untuk memadamkan LED yang di sini. Nah, coba kita klik ya, kita tekan. Klik. Nah, ternyata benar menyalakan ya. Kemudian dengan tombol 2 apa benar untuk memadamkan? Nah, benar ya, berarti ya. Tombol 1 untuk menyalakan, tombol 2 untuk memadamkan ya. On, off, on, off, on, off ya. Udah benar ya, berarti start program on, off. Dan kelebihan lagi dari Outsail PLC ini atau Outsail Studio, software Outsail Studio ini, kita juga nanti bisa melakukan monitoring atau secara online. Jadi kita nanti membaca perintah-perintah yang ada di hardware ini atau kejadian yang ada di hardware ini nanti secara online. Nanti bisa kita online karena apa benar nanti di sini juga sama gitu ya. Jadi kita pantau secara online kejadian yang ada di hardware ini ya. Cara perintahnya nanti di sini. Nah, ini desain, kemudian di sini ada perintah online. Ya, setelah kita upload berhasil, coba kita online kan, nanti kita klik di sini online. Klik. Nah, ini ya. Ada perintah online di sini ya. Ini sudah aktif warna hijau. Kemudian kalau dilihat di sini, ini ada klip, ini berarti terjadi komunikasi ya lewat kabel ini secara serial ya. Jadi ini sekarang hardware atau Outsail PLC atau Arduino Nano yang ini itu sudah komunikasi secara online dengan komputer ya. Kita lihat di sini nanti kalau kita tekan di sini, kita tekan yang di sini ya. Tek. Nah, ini kita tekan, ini menyala. Oh, ternyata ini benar. Kita tekan, ini menyala kan gitu ya. Coba kita tekan di sini ya, S1 gitu ya. Apa di sini juga ada perintah penekanan? Nah, ini kan benar ya. Kita lepas, kita tekan, kita lepas. Nah, untuk memadamkan berarti di S2. Ini ya, S2 saya lepas ya di sini ya. Saya tekan. Klik. Nah, ini kan padam lampunya. Oh, di sini juga padam ya. Jadi dipantau secara online ya. Jadi yang ada di sini ya, di hardware Outsail PLC ini nanti secara online di sini ini sudah terbukti atau bisa ya. Nah, ini menyalakan, ini memadamkan, ini menyalakan, dan ini memadamkan ya. Jadi sangat mudah sekali ya untuk belajar PLC dengan menggunakan Outsail Studio ya, atau dengan Outsail PLC ya. Itu ya cara-caranya ya. Nanti untuk dasar nanti on off atau untuk tombol pengunci nanti itu caranya ya. Nanti selanjutnya ya, nanti bisa sebenarnya kita lakukan perubahan di sini ya untuk R2 ya.
apa benar nanti di sini. Kalau R2 itu berarti letaknya di sini. Kalau ini R1 atau output 1 ya, output 1 tadi yang letaknya di sini ya. Nah ini output 1 itu di D3, berarti D4 itu nanti di output yang kedua. Nah ini D4 ya, ini D4 nya, berarti output kedua nanti D4 dari Arduino Nano. Coba ya, kita nanti pemrograman di sini. Nanti ini saya putus. Ini coba kita rubah ke R2. Berarti kalau R2 nanti kita nanti yang LED yang sebelah kiri ini ya. Ini R1, ini R2 ya. Kalau sekarang ini kan masih menggunakan R1. On R1, off R1. Nah, kita coba nanti kita on off nanti di R2. Caranya ya langsung saja di sini. Ini kita rubah R1. Oh, kita rubah menjadi R2. Ini ya R2, kita klik atau kita klik di sini R, masuk ke R2. Itu ya. Kemudian penguncinya ini juga harus dirubah. Jangan R1, tapi disamakan dengan di sini. Berarti ini dirubah menjadi R2. Kita klik di sini, kita drag, kita tarik, kita lepas di sini. Nah, menjadi R2 kan di sini ya. Sudah benar R2 ya. Nah, coba kita simulasikan dulu, boleh ya. Klik di sini ya. Kita klik on R2. Nah, sekarang R2 bukan R1 ya. On off R2. On off R2. On off R2. Nah, berarti secara simulasi sudah bisa ya. Masuk ke desain lagi. Nah, sekarang kita masukkan programnya. Berarti setelah kita simulasikan programnya sudah berhasil benar. Nah, sekarang kita masukkan programnya ke Outsell PLC ya. Kita klik di sini, kirim atau PC to PLC. Klik. Kita tunggu. Di sini proses ya, masih klip. Ini proses. Nah, kita lihat di sini. Oh, ternyata di sini upload berhasil ya. Kalau sudah upload berhasil, berarti nanti bisa kita lakukan pengujian secara langsung di sini ya. Ya, secara langsung ya. Ini kita klik di sini. Klik. Nah, sekarang menjadi R2 ya. Kita off R2, on R2, off R2, on R2, off R2. Nah, kita coba juga secara online. Langsung aja kita klik di sini ya. Klik. Nah, online ya. Nah, kita coba, kita lihat di sini ya. Ini ya. On R2. Oh, ini on R2 ya. Off R2. On R2. Off R2. On R2. Off R2. Udah ya. Sangat mudah ya. Di penggunaannya antara Outsell Studio dengan Outsell PLC ternyata sangat mudah sekali, dan harapannya di sini nanti bisa kita kembangkan ke program-program yang lebih kompleks ya. Jadi nanti di video selanjutnya mungkin akan saya buatkan lagi untuk program-program timer atau program counter nanti ya. Terima kasih.